Assalamualaikum anak-anak hebat, salam sehat, semangat, dan bahagia. Berjumpa kembali dengan Fun Chemistry, belajar kimia itu menyenangkan. Kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap. Oke, kita mulai yuk. Check it out. Anak-anak hebat, pernahkah kalian memperhatikan ketika kita memasak air, tutup teko bergerak-gerak? Tutup teko yang naik turun ini karena tekanan uap yang ada di dalam teko lebih besar dari tekanan uap yang ada di luar teko. Hal inilah yang mendorong tutup tekonya ke atas supaya uap air ini bisa keluar dari teko. Jadi, gerak-gerak deh tutupnya. Anak-anak hebat, tahukah kalian jika kita tambahkan gula ke dalam airnya, air gula akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendidih. Tutup teko akan bergerak-gerak, tidak secepat teko yang isinya air saja. Kira-kira kenapa ya? Nah, ini berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Ayo kita bahas bersama. Sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang didasarkan pada jumlah partikel zat terlarut dan bukan didasarkan pada jenis zat tersebut. 0,5 gram urea kalau dilarutkan akan menghasilkan sifat-sifat koligatif yang sama dengan 0,5 gram glukosa asalkan jumlah partikel zat terlarutnya sama. Sifat-sifat koligatif larutan ada 4 jenis. Yang pertama, penurunan tekanan uap dengan simbol delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih dengan simbol delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku, simbolnya delta TF. Dan yang keempat, tekanan osmotik, simbolnya Pi. Sifat koligatif larutan ini hanya berlaku untuk zat yang sukar menguap atau istilahnya non-volatil. Kalau untuk zat-zat yang mudah menguap, ya tinggal menguap saja, tidak akan menimbulkan sifat koligatif. Kalau suatu zat dilarutkan dalam suatu pelarut, sifat fisik larutannya akan mengalami perubahan yang menghasilkan sifat-sifat koligatif larutan. Jadi, ingat ya anak-anak hebat, sifat koligatif hanya bergantung pada jumlah zat terlarut dan bukan pada jenis zat tersebut. Kalau kita berbicara tentang zat terlarut dalam pelarut atau larutan, pasti erat kaitannya dengan konsentrasi larutan. Satuan konsentrasi yang erat kaitannya dengan sifat koligatif larutan ada 3, yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Molaritas adalah jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya adalah mol dibagi dengan volume larutan. Misalnya, kita mempunyai 0,5 mol gula, kemudian kita tambahkan air hingga 1 liter. Maka berapakah molaritas dari larutan tersebut? Jawabnya 0,5 mol kita bagi dengan 1 liter sehingga menghasilkan 0,5 molar. Yang kedua adalah molalitas. Molalitas adalah jumlah zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Nah, untuk simbol dari molalitas ini adalah M kecil. Bedakan ya anak-anak hebat dengan molaritas. Kalau molaritas simbolnya adalah M besar.
sedangkan molalitas simbolnya M kecil. Nah, untuk mencari molalitas, rumusnya adalah mol kita bagi dengan massa pelarut, di mana massa pelarut ini simbolnya P kecil. Bedakan dengan simbol tekanan yang menggunakan P besar. Untuk contoh soalnya, kita buat permisalan. Misal saja kita mempunyai 0,5 mol gula, kemudian ditambahkan ke 1 kg pelarut. Maka molalitas dari larutan tersebut adalah, nah untuk menjawabnya kita gunakan rumus 0,5 mol kita bagi dengan 1 kg, sehingga jawabannya adalah 0,5 molal. Yang ketiga adalah fraksi mol. Simbolnya adalah X. Fraksi mol adalah perbandingan mol zat dengan mol keseluruhan. Misalnya, ada zat A sejumlah Na dicampur dengan zat B sejumlah Nb. Jika kita ingin mencari fraksi mol zat A, maka cara mencarinya adalah Na kita bagi dengan jumlah Na ditambah dengan Nb. Jika kita ingin mencari fraksi mol zat B, maka caranya adalah Nb kita bagi dengan Na ditambah dengan Nb. Jumlah fraksi mol zat A ditambah dengan fraksi mol zat B akan menghasilkan angka 1. Sehingga jika kita sudah mengetahui fraksi mol zat A, maka untuk mencari fraksi mol zat B cukup 1 kita kurangi dengan fraksi mol zat A. Anak-anak hebat, sifat koligatif yang akan kita bahas saat ini adalah sifat yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. P di sini adalah pressure yang berarti tekanan. Misalnya saja, ada segelas air yang dibiarkan di udara terbuka. Apa yang akan terjadi anak-anak hebat? Kemudian, kenapa pakaian yang basah bisa kering? Kalau segelas air yang dibiarkan di udara terbuka, air lama-kelamaan akan habis atau mengalami penguapan. Begitu juga air yang ada di pakaian. Hal inilah yang menyebabkan pakaian menjadi kering. Penguapan adalah proses perubahan wujud suatu zat dari cairan menjadi gas. Setiap zat cair mengalami kecenderungan mengalami penguapan, namun memiliki kecepatan penguapan yang berbeda-beda. Semakin tinggi suhu, zat cair akan semakin mudah menguap. Banyak sedikitnya uap di atas permukaan cairan diukur dari tekanan uapnya. Semakin banyak uap yang ada di atas permukaan cairan, maka tekanan uapnya juga semakin tinggi. Di dalam ruang tertutup, jumlah uap akan mencapai kondisi maksimum. Saat itu terjadi kesetimbangan antara proses penguapan dan pengembunan. Tekanan uap pada kondisi ini merupakan tekanan uap jenuh. Seperti memanaskan air dalam teko tadi. Kalau airnya mendidih dan tutupnya rapat, kita dapat menemukan titik-titik air di tutup tekonya. Hal ini terjadi karena proses penguapan dan pengembunan. Kalau tutup tekonya tidak rapat, proses penguapan bakal terjadi terus. Tekanan uap akan naik untuk mendorong tutup teko ke atas, jadi tutup tekonya akan bergerak-gerak seperti ini. Penguapan air merupakan peristiwa lepasnya molekul-molekul air dari permukaan air. Bagaimana jika ada zat terlarut dalam air tersebut?
Bagaimana kalau ada zat terlarut dalam air? Oke anak-anak, di sini zat terlarutnya adalah gula. Ya, kalian bisa melihat bahwa partikel air adalah yang berwarna biru. Sedangkan partikel gula di sini yang berwarna merah. Jadi ini air saja, maka partikelnya biru semua. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah larutan gula atau air dengan gula, maka ada yang bercampur di sini ya, yaitu warna biru dengan warna merah. Kalau ada zat terlarut dalam air, maka permukaan air akan terhalang oleh partikel-partikel zat yang terlarut di dalamnya. Hal ini mengganggu proses penguapan air. Akibatnya, jumlah uap air di atas permukaan air menjadi berkurang, sehingga tekanan uap akan turun. Itu tadi mengapa tutup teko yang berisi larutan gula butuh waktu lebih lama buat bergerak-gerak dibandingkan dengan air biasa. François-Marie Roald, ahli kimia dan fisika asal Prancis yang mempelajari tentang tekanan uap dan konsentrasi zat terlarut mulai tahun 1887 sampai dengan 1888 mengemukakan teorinya yang dikenal dengan hukum Roald yang mengatakan bahwa tekanan uap larutan berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murninya. Adapun rumusnya adalah P sama dengan X pelarut atau fraksi mol pelarut dikali dengan P0. P di sini adalah tekanan uap larutan, sedangkan P0 adalah tekanan uap pelarut murni, dan X adalah fraksi mol. Anak-anak hebat, yang harus diperhatikan bahwa sifat koligatif larutan itu adalah penurunan tekanan uap atau delta P, bukan tekanan uap larutan atau P seperti rumus barusan. Nah, seperti kita ketahui bahwa delta P itu merupakan selisih dari tekanan uap pelarut murni yang dikurangi dengan tekanan uap larutan. Karena tekanan uap larutan sama dengan P0 dikali X pelarut, maka delta P bisa kita peroleh dengan delta P sama dengan P0 dikali 1 dikurangi X pelarut. Masih ingat kan bahwa X pelarut ditambah dengan X terlarut sama dengan 1. Sehingga 1 dikurangi X pelarut sama dengan X terlarut. Maka rumus yang dihasilkan adalah delta P sama dengan P0 dikalikan dengan X terlarut. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita latihan soal yuk. Hitunglah tekanan uap suatu larutan 3 mol glukosa dalam 900 gram air pada suhu 300 derajat Celcius jika tekanan uap air murni pada suhu 100 derajat Celcius adalah 31,8 mm Hg. Untuk pembahasannya, glukosa sebagai zat terlarut kita beri simbol A, dan air sebagai pelarut kita beri simbol B, sehingga besaran yang diketahui NB sama dengan 3 mol. Na sama dengan 900 dibagi 18 sama dengan 50 mol. P0A sama dengan 31,8 mmHg. Cara menjawab soal ini adalah fraksi mol glukosa atau Xb sama dengan NB dibagi dengan jumlah
Na ditambah Nb. Sehingga XB sama dengan 3 dibagi 3 ditambah 50 menghasilkan 0,0566. XA jika ditambah dengan XB sama dengan 1, atau XA sama dengan 1 dikurangi XB sama dengan 1 dikurangi 0,0566 menghasilkan 0,9434. PA sama dengan XA dikali P0A sama dengan 0,9434 dikali 31,80 mmHg, sehingga tekanan uap larutan glukosa yang dihasilkan sebesar 31,80 mmHg. Nah, anak-anak hebat, demikianlah pembelajaran kita tentang sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.